Shalom teman-teman. Pada hari ini kita akan memulai ibadah pemuda pada hari ini menggunakan liturgi minggu kedua. Untuk mengawali ibadah, mari kita melakukan saat hening. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih, hendak mendamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Suci tinggal dan hidup dalam kita. Untuk pujian pembukaan, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menemukan kami pada ibadah pemuda ini. Berkati agar kegiatan ibadah online ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Jauhkan kami dari yang jahat ya Tuhan. Amin. Untuk berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk petunjuk hidup baru, kita ambil dari Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Untuk pujian kesanggupan, mari kita menyanyikan lagu Allah Peduli. Persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengirim persembahan, mari kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Dia giramkanku, oh dia giramkanku.
sekarang kita akan doa persembahan dan doa untuk memasuki firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami telah melakukan persembahan Tuhan, kiranya berkati agar firman ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Lagi juga kami akan mendengar firman yang disampaikan oleh Pak Dwi Tuhan, kiranya berkati agar apa yang disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan komisi. Kiranya Engkau berkati gereja dan komisi di tengah kondisi yang seperti ini. Biarlah Komisi Pemuda tetap bisa melayani meskipun hanya melalui ibadah online. Supaya kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi-Mu. Dan berkati Tuhan seluruh jemaat GKJ Magelang, kiranya Engkau berkati agar bisa diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah kondisi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan berdoa untuk studi dan orang tua kami. Berkatilah studi kami, berkatilah setiap pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, supaya pelajaran itu dapat kami pahami dengan baik ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, berilah mereka kesehatan dan juga berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, dan juga berikan umur yang panjang. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Negara Indonesia yang saat ini masih terkena virus COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kebijakan kepada kami agar kami dapat melewati virus ini ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Dan berikanlah hikmah kebijakan kepada kami ya Tuhan, untuk selalu mematuhi setiap protokol dari pemerintah ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau pasti akan memberikan kekuatan kepada kami dan segera mengembalikan negara kami seperti semula ya Tuhan, dan juga dunia ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan hikmat kebijakan kepada mereka ya Tuhan, agar dapat memimpin negara ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Untuk Pak Dwi dipersilakan menyampaikan firman. Shalom, adik-adik, anak-anakku, pemuda GKJ Magelang yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji syukur hari ini kita masih sempat melakukan kebaktian pemuda. Meskipun kita tahu bahwa kondisi yang belum memungkinkan sehingga kita melakukan tidak tetap muka secara langsung. Berkat Tuhan kita semua diberi kesehatan, juga kesempatan pada kali ini. Dan seperti tertera kita tadi, detik, menit, jam, hari berganti. Nah, sekarang sebuah pertanyaan. Kita hidup pada dimensi ruang dan dimensi waktu seperti ini. Apakah kondisi pandemi karena COVID-19 ini mengingatkan kita bahwa ruang, pertemuan, waktu sangatlah penting, sangatlah mendesak, dan mungkin ada beberapa perubahan perilaku yang harus kita lakukan. Nah, mari pada kesempatan ini kita sama-sama buka firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Kita bersama-sama baca.
supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sekali lagi kita baca bersama, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, saudara, rekan remaja, pemuda GKJ Magelang, pada kesempatan ini mari kita telaah. Kita sudah diberi waktu dan diberi kesempatan, diberi kenikmatan, dan diberi kesehatan. Jadi kita tahu kondisi seperti ini, mungkin kuliah pakai di rumah, bekerja di rumah, apapun bisa dilakukan di rumah. Nah, seperti Tuhan katakan tadi, waktu dari pagi, siang, sore, malam. Tergantung kita bagaimana memanfaatkan, bagaimana kita menggunakan. Seperti tadi difirmankan Tuhan, kita diingatkan bersama-sama bahwa semata-mata kegunaan oleh Allah. Esensinya semua berfokus pada kepentingan Tuhan. Hanya caranya berbeda. Seperti pada kesempatan ini. Tempo sekitar mungkin sebelum pertengahan Maret 2020, kita yang namanya ibadah mesti ke gereja, ke suatu tempat, ada PA, bersama kita kumpul. Tetapi pada kesempatan ini kita pergunakan waktu mungkin dengan satu dengan yang lain di rumah. Sama juga Tuhan mengingatkan, gunakan waktu jangan untuk kebutuhan manusia, tetapi untuk kemuliaan Allah. Nah, itu kita terjemahkan seperti para pemuda mungkin yang kuliah harus di rumah. Tentu waktu dengan ini bisa leluasa. Bagaimana memanfaatkan, bagaimana menggunakan, bagaimana menyelaraskan dengan kemampuan yang kita miliki, Tuhan memberi keleluasaan yang lebih besar. Sama seperti sekarang. Apakah mungkin baca-bacanya pada siang hari, mungkin pada pagi hari, mungkin pada tengah malam, mungkin pada waktu. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu dan bagaimana kita mengisi waktu. Karena tanpa sadar kita tidur pun seperti tadi kita lihat, menit, jam, hari, bulan, tahun itu akan berjalan. Jadi waktu itu selalu ada pada kesempatan diberikan kepada kita. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan situasi, semata-mata orientasinya untuk Tuhan. Dalam artian bukan hanya berdoa dan berfirman, tetapi juga berkarya. Karena inti pada esensi manusia itu ada 3 hal, di mana pola pikir, pola tindak, dan pola ucapan itu harus sama. Itu yang disebut kesepakatan, sehingga kita dimanapun berada, kita menyerupai atau serupa dengan Allah. Maksudnya itu seseanak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus tentu harus konsisten apa yang dimiliki. Sebab banyak di luaran, banyak kita, kadang kita juga diingatkan kita tidak memanfaatkan waktu, manakala misalnya ada kesempatan karena kurang persiapan, kita bingung, lalu akhirnya kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan hal lain. Itu karena semata-mata waktu. Jadi prinsipnya Tuhan mengingatkan pada kita manajemen waktu,
pembagian waktu, penyelarasan dengan kemampuan, dengan kesehatan, dengan kesempatan itu hak prerogatif manusia. Tetapi Tuhan menyelenggarakan semuanya untuk kita nikmati dan untuk kemuliaannya. Jadi salah satu contoh misalnya, sinar matahari itu tidak akan pilih-pilih, baik itu orang rajin, orang malas, orang pintar, orang semau gue, semuanya akan diberi. Nah, pada kesempatan ini saya mengingatkan bagaimana tentang Tuhan. Saya ilustrasikan sebuah botol. Kita semua berada pada kalangan di dalam botol ini. Kalau ini saya goyangkan, tentu air ini bergoyang, tetapi tidak akan tumpah selama tutup ini di dalam. Masa pandemi, kesulitan, hal-hal tantangan, permasalahan yang ada di luar kita, selama kita masih di dalam Tuhan, kita akan aman. Meskipun situasi itu kita rasakan, ada goncangan, ada percikan, ada riuhan, tetapi kita tidak akan keluar dari botol ini selama kita masih di dalam Tuhan. Demikian kiranya adik-adik bisa memanfaatkan waktu ini untuk kemuliaan dan nama besar Tuhan. Salam, lain waktu kita ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dwi atas firman yang diberikan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup, Jangan Lelah. bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalu mendekatkan diri kepada Kristus sang sumber kasih itu. Kiranya Kristus tidak meninggalkan diri kami barang sesaat, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegangi hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.